Halo semua, selamat hari Minggu, selamat menjalani hari yang baru, minggu yang baru, dan semoga saham-saham kita minggu ini juga bisa cuan. Oke, ini udah lama gue nggak bikin video, cuma ya gue akan usahakan untuk bikin video lebih rutin lagi. Oke, pertama kita bahas mengenai pergerakan IHSG minggu lalu ya, berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Oke, tanggal 7 koreksi sampai tanggal 9 ya. Tapi di sini ada satu hal yang disayangkan, yaitu IHSG nggak berhasil nutup gapnya. Karena kemarin gue ngarepin sih ini bisa nutup dulu gapnya. Cuma karena nggak nutup ya udah nggak apa-apa. Gap itu nggak selalu harus ditutup. Memang teori di luar sana banyak influencer-influencer yang bilang gap harus ditutup, gap pasti ditutup. Nggak pasti. Gap itu nggak pasti ditutup. Oke? Cuma kalau misalnya memang gap itu cenderung menutup, tapi nggak harus. Oke, gue ulangin nggak harus. Contohnya di sini ada satu gap nih sini. IHSG 53. Oke. Sini ada satu gap kalau kalian perhatiin. Cuman kalau kalian mau berharap gapnya tuh bakal tutup, kalian bayangin aja IHSG drop lagi sampai ke level segini. Mau nggak? Otomatis pada nggak mau dong, ya kan? Maka dari itu gap itu nggak harus ditutup, kok ulangin sekali lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada gap. Kemungkinan bisa nutup nggak? Bisa. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin, dari level segini untuk nutup gap itu hanya sekitar 2,45%. Gampang nutup. Di sini juga satu gap kecil lagi. Nih. Bisa nutup nggak? Bisa. Oke. Nah, permasalahan IHSG sekarang adalah dia ada satu resisten. Ibu nanti gue hapus. Ada satu resisten di level sini ya. Nah, makanya kalian perhatiin IHSG top di sini open 6117, tetapi nggak berhasil break. Oke, ini adalah yang paling penting untuk IHSG untuk bisa lanjut. Dia harus bisa break di level segini. Oke, prediksi gue minggu depan IHSG bakal nutup gap ini dulu. Nih, bakal nutup gap ini. Oke, kalau benar nutup dan dia nggak bisa mantul, IHSG bakal mencoba untuk nutup gap ini. Tapi butuh waktu mungkin sekitar 2 minggu. Oke, kalau bisa seminggu ya agak rawan untuk minggu depan, agak bahaya. Ya, itu untuk IHSG. Nah, sedangkan untuk minggu lalu, ada beberapa saham yang gue rekomen ke grup Sekolah Saham Indonesia, di grup nasabah juga, nasabah JOC ya. Nah, gue ada rekomen Betsap. Oke, gue rekomen di angka 176, gue masuk 146. Di sekitar ini pastinya gue HK di sini. Ya, udah naik sampai 202 ya, lumayan masih gue hold ya. Kenapa gue hold? Gue jagain di level di bawah 200. Oke, selama dia di atas 200 gue masih bakal hold. Itu untuk Betsap. Sama juga dengan beberapa saham, misalnya Agro. Agro ini kalau diperhatiin bagi nasabah-nasabah dan juga member SSI, gue ada rekomen untuk entry Agro di sekitar level 800-an sampai 900. 885 sampai 900 sampai sini 925. Yang buktinya 925 tes naik sampai segini 28%. Oke, gue nggak ada rekapannya, cuman kalau kalian mau tanya sama member SSI, silakan. Ada bukti rekomendasi gue di sana. Oke. Dan juga gue ada beberapa saham yang cuan yang gue rekomend adalah di ERA. Nah, ini level 580 di mana gue bilang sama mereka di atas 580, deket 580, nambah nggak apa-apa, silakan hajar terus. Kenapa? Karena 5080 adalah support yang lumayan kuat, kita perhatiin. Kena beberapa kali. Nah, dan juga hari Kamis dan Jumat berhasil terbang ya. Jadi dari 580 sampai segini. 16% lumayan. Dan ini masih bakal lanjut. Trading plan gue pernah post di Instagram gue. Gue juga ada post di SSI. Trading plan gue, tujuan gue ke arah sini. Sekitar 760 target gue. Karena ini ada flag. Ini bisa naik. Oke. Dan terakhir ada MDKA. Oke, MDKA ada cup and handle ya. Nah, cuma hari terakhir kemarin tuh di break. Di naiknya ini. Cuma kita perhatiin hari Senin besok. Apakah dia bisa mantul balik ke atas? Kalau masih bisa, berarti masih cenderung lebih bagus. Ya. Target MDKA adalah di garis ini. 3320. Oke, ini target gua. Target pertama ada di sini nih, yang A. 3050, mungkin bakal koreksi dulu terus ke 3320. Kita lihat harga copper, kalau bisa naik bagus. Ya, jadi untuk minggu depan ada 5 saham. Ya. Pertama, ACST. Oke. Nah, ACST ini kalau kenapa gue bilang menarik, sorry bukan yang ini. Oke.
Pertama dalam sisi bandarmologi juga masih bagus, ada di akumulasi, dan ini adalah satu garis downtrend ya. Kemarin di break hari Jumat. Oke, kita bakal coba untuk ngetes untuk entry di sini di level nih 248 sampai 252 ya. 248 sampai 252 boleh coba entry. Oke, dengan cut loss kita perhatiin 244, 2 tick dari 248, 244. TP1 di 262. 262 berarti kalau kita lihat berapa persen ya? 262 4% lumayan. Dan TP2 di 272. Di high sini. 272. Oke, 8%. Untuk seminggu bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada BRMS. Nah, BRMS ini sideways-nya kelihatan banget sebenarnya bagi kalian yang suka technical. Ya, kelihatan banget sideways-nya BRMS tuh ada di level segini. Nah, ini yang terdekat ya. Nih. Kelihatan banget. Ya kan? Bolak-balik sini, nah, jadi bisa entry kita di level 91 sampai 94 nggak masalah ya. Kalau saran gua sih kalian coba entry di 93 itu masih oke. Untuk BRMS ya. Dengan TL-nya kita temukan TL di level 90, nggak usah terlalu jauh. Kenapa? Karena ini sideways ya. Jadi kalau misalnya sideways dia break bawah, closing di bawah 91. Oke, ingat ya, closing di bawah 91 jual aja. Oke, kenapa? Karena kalau bisa turun mungkin bisa turun lagi, koreksi sampai ke 87. Oke. TP1 ada di 97 ya. 97, 3% lumayan. TP2 ada di 102. Sini. Di high-nya kemarin, berarti 8%. Oke. Yang ketiga MNCN. Nah, MNCN ini kenapa masih menarik? Karena berita dari motion banking ya. Menurut gua sih bakal ketarik, masih bisa ketarik, dan secara teknikal juga masih oke. Kita perhatiin ada satu support di sini. 1005 kita boleh entry di sini sampai 1030 dengan cut loss di 995. Kenapa 995? Karena 1000 itu angka psikologis. Jadi kita cut loss satu tick di bawah aja. Ya. TP1 kita coba di high-nya kemarin 1070. Di Fibonacci-nya ini ya, 0,618 1070. 4% lumayan. TP2 kita boleh ambil di 1100. Oke. Yang keempat, WSKT. Nah, WSKT ini konstruksi ya, udah mulai, kalau gue sih udah mulai bangkit. Secara short term juga uptrend. Kita lihat ini dia bentuk higher low, higher high, higher low. Coba higher high tapi belum berhasil. Tapi ini higher low nih, di bagian sini higher low. Oke, jadi kita spekulasi dengan situasi kalau secara candaan ya, Yudamologi ya, Yuda udah CL, jadi mungkin kita bisa masuk. Oke, itu secara candaan doang, cuma secara teknikal ini memang menarik. Kita boleh entry di level 1045. Oke, 1045 entry sampai di 1080. Gak usah pagi-pagi di HK, santai aja 1080. Oke, di sini. Cut loss di bawah 1045 23 tick ya, sekitar ya 1040 lah. Oke, 1040. 1040 kayaknya terlalu deket deh, tanggung. Mending 1035 aja, sorry. Oke. TP1 1120 ya, berarti kalau kita perhatiin 1120 ya 3,62%, lumayan. TP2 di hanya sini. 1140. Atau 155 ya. Oh, jadi sini ambil. 155, tanggung soalnya sini ya. Jadi kita langsung ambil hanya sini aja. Oke. Yang kelima saham dari gua adalah Zinc. Oke. Zinc ini kenapa? Karena Zinc kan juga berhubungan dengan batu bara ya. Dan sama-sama batu bara lain pada naik, Zincnya belum naik terlalu banyak. Terus secara akumulasi juga lumayan. Ya udah, kita boleh spekulasi untuk beli. Oke, kita masuk di 145. Ini di low-nya 2 kali kemarin ya, 145 sampai 150. Kalau gue bakal set di 142. Kenapa? Karena 143 ada satu support. Ini kita kalau di agak bawah ya, 142. Oke. TP1 di 154. Oke, kita masuk lagi 149 ya. 149, 154, 3%. Cuma gue 154 ini pasti kecapai ya. Jadi kalau saran gue sih 154 boleh kalian hold lagi untuk coba dia ngetes di 161 ya, di high kemarin ya. Oke. Terus TP2 kalau misalnya menurut gua sih masih bisa lanjut ke sini, ke 168. Karena pastinya ada resistance di sini. Oke,
Nah, di tabel gua yang gua bikin ini ada zinc ya di 154 ya. Oke, cuma karena menurut gue ini bakal gampang banget kecapai. Jadi kalau saran gue, kita boleh coba ambil yang lebih jauh di 161 di sini dan 168. Tapi bagi yang mau aman, mau scalping doang, 154 TP silakan. Karena kalian perhatiin ini bolak-balik sini doang. Oke, cuma menurut gue dengan sentimen batu bara lagi bagus, bisa di hold untuk zinc. Ya, gitu aja. Sama ada beberapa saham yang menurut gue masih menarik tuh AMRT ya. Nah, ini AMRT. Kenapa menarik, ini bikin high baru terus ya. Kemarin sempat merah. Ini pun merah juga menurut gua ya wajar lah, koreksi sih nggak ada masalah ya. Jadi kalian lihat volumenya juga lumayan gede. Jadi menurut gua ini masih bisa di hold. Ini juga ada gua masukin ke SSC Family dan juga ke nasabah-nasabah. Oke, gitu aja untuk minggu ini. Semoga cuan.